Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya pada pembahasan statistika. Salam sehat dan tetap semangat. Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang penyajian data dengan diagram. Pada pertemuan yang lalu, kita telah membahas untuk data tunggal. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang penyajian data dengan diagram untuk data kelompok. Ada 3 hal yang nanti akan kita bahas bersama. Di antaranya adalah histogram, poligon, dan OGIF. Untuk itu, sebelum kita mulai, mari kita awali belajar kita ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita membahas materi kita tentang histogram, poligon, dan OGIF, sedikit mengingatkan tentang materi yang lalu yang sudah kita bahas tentang penyajian data dengan menggunakan diagram, yakni untuk data tunggal. Dalam data tunggal, penyajian data dengan diagram ada 4 cara yang digunakan. Yang pertama adalah piktogram, yang kedua diagram batang, yang ketiga diagram garis, dan yang keempat adalah diagram lingkaran. Nah, keempat diagram tersebut sudah kita bahas dalam pertemuan yang lalu. Nah, kali ini kita akan membahas untuk yang data kelompok. Dalam penyajian data dengan diagram pada data kelompok, ada 3 yang akan kita bahas bersama-sama. Di antaranya adalah histogram, poligon, dan kurva OGIF. Untuk materi yang pertama, histogram. Histogram adalah diagram kotak yang lebarnya menunjukkan interval kelas, sedangkan batas-batas tepi kotak merupakan tepi kelas, dan tingginya menunjukkan frekuensi pada kelas tersebut. Nah, tentu kalian masih ingat pada pembahasan kita yang lalu tentang diagram batang. Nah, histogram ini mirip dengan diagram batang. Kalau diagram batang untuk data tunggal yang bentuk batangnya terpisah, akan tetapi untuk histogram ini batangnya berimpit atau berkesinambungan. Sebagai salah satu contohnya adalah di sini disajikan tabel distribusi frekuensi tentang berat badan dari 40 orang. Berdasarkan pengertian di atas, maka untuk bisa membuat histogramnya, tabel ini perlu dilengkapi, yakni
tepi kelas, baik tepi bawah maupun tepi atasnya. Nah, untuk mengisi kolom tepi bawah ataupun tepi atas, tentu kalian harus mengingat kembali pada materi-materi yang lalu tentang cara menentukan tepi bawah. Bagaimana cara menentukan tepi bawah? Ingat bahwa tepi bawah sama dengan batas bawah dikurangi 0,5. Nah, batas bawah kalau dilihat di dalam tabel ini terletak di deretan bilangan yang sebelah kiri. Di antaranya adalah 50, 60, 70, 80, dan 90. Itu masing-masing dinamakan dengan batas bawah kelas. Dengan demikian, maka tepi bawah pada kelas pertama yang ini diperoleh dari 50 dikurangi 0,5. Hasilnya adalah 49,5. Kemudian untuk yang tepi bawah kelas kedua diperoleh dari 60 dikurangi 0,5, 59,5. Demikian untuk kelas ketiga, keempat, dan kelima. Masing-masing dikurangi 0,5 diperoleh 69,5, 79,5, dan 89,5. Itulah cara menentukan tepi bawah dari masing-masing kelas. Yang berikutnya adalah menentukan tepi atas, di mana tepi atas diperoleh dari batas atas ditambah 0,5. Batas atas ditunjukkan pada bilangan-bilangan dari masing-masing kelas yang berada di sebelah kanan. Bilangan itu adalah 59, 69, 79, 89, dan 99. Oleh karena itu, maka tepi atas pada kelas pertama diperoleh dari 59 ditambah 0,5, hasilnya 59,5. Kemudian yang kelas kedua 69 ditambah 0,5 sama dengan 69,5, begitu seterusnya. Jadi batas atas dari masing-masing kelas ditambah 0,5. Nah, setelah tabel kita lengkapi dengan tepi kelas yang terdiri dari tepi bawah dan tepi atas, maka kita dapat membuat histogramnya. Bagaimana cara membuat histogram? Yang pertama, kita membuat sumbu tegak dan sumbu mendatarnya. Sumbu tegak menunjukkan frekuensi, sumbu mendatarnya untuk tepi kelasnya. Kemudian sumbu tersebut kita bagi dengan skala yang sama.
Nah, demikian pula untuk tepi kelas. Tepi kelasnya nanti yang dicantumkan adalah tepi bawah dan tepi atasnya. Mulai dari 49,5 sampai dengan 59,5 untuk kelas pertama. Kelas kedua 59,5 sampai dengan 69,5, begitu seterusnya. Nah, setelah disiapkan sumbu tegak dan sumbu mendatarnya, maka kita bisa menggambar kotaknya atau persegi panjangnya, yang mana lebar dari persegi panjang diambil dari tepi kelasnya, yaitu untuk kelas pertama 49,5 sampai dengan 59,5 dengan frekuensinya 1. Nah, itulah gambar yang pertama untuk kelas pertama. Kemudian untuk yang kelas kedua, mulai dari 59,5 sampai dengan 69,5 dengan frekuensinya 10. Kelas ketiga 69,5 sampai dengan 79,5. Begitu seterusnya sampai kelas yang kelima. Nah, gambar inilah yang dinamakan dengan histogram. Nah, dari gambar histogram ini kita dapat menggambarkan poligon frekuensinya. Apa itu poligon? Poligon adalah diagram garis yang menghubungkan titik tengah sisi atas dari histogram. Jadi poligon dapat dibuat melalui histogram yang sudah kita buat tadi. Nah, dari histogram ini nanti kita mengambil titik tengah sisi atas dari histogram. Untuk yang pertama, tengah-tengahnya. Kemudian pada gambar yang kedua, pada batang yang ketiga, kita ambil tengah-tengahnya. Demikian pula untuk yang keempat maupun yang kelima. Dari titik-titik yang sudah ditentukan tadi, maka kita hubungkan dengan penggaris. Terbentuklah yang namanya poligon, yaitu diagram garis yang menghubungkan titik tengah sisi atas dari histogram. Yang kotak-kotak untuk histogramnya, sedangkan yang garisnya merupakan poligonnya. Nah, itulah histogram dan poligon. Yang berikutnya adalah tentang kurva Ogive. Nah, sebelum kita membahas tentang kurva Ogive, kita perlu mengenal distribusi frekuensi kumulatif. Kenapa demikian? Karena kurva Ogive berkaitan erat dengan distribusi frekuensi kumulatif. Dalam distribusi frekuensi kumulatif terdiri dari dua. Yang pertama adalah frekuensi kumulatif kurang dari dengan lambangnya FK kurang dari.
Yang kedua adalah frekuensi kumulatif lebih dari, dengan lambangnya FK lebih dari. Yang dimaksud dengan frekuensi kumulatif kurang dari adalah jumlah frekuensi, hati-hati, jumlah frekuensi yang nilainya kurang dari nilai tepi atas setiap kelas interval. Sedangkan frekuensi kumulatif lebih dari adalah jumlah frekuensi yang nilainya lebih dari nilai tepi bawah setiap kelas interval. Nah, dari sini kalian ingat betul untuk yang kurang dari menggunakan tepi atas, yang lebih dari menggunakan tepi bawah. Contoh. Nah, di sini disajikan tabel distribusi frekuensi tentang berat badan dari 40 orang. Untuk dapat menentukan frekuensi kumulatifnya, maka kita harus melengkapi tabel tersebut. Frekuensi kumulatif kurang dari nanti menggunakan tepi atas, sedangkan untuk yang frekuensi kumulatif lebih dari menggunakan tepi bawah. Langkah berikutnya kita melengkapi tabel tersebut. Tepi atas, ingat pada pembahasan kita tadi, tepi atas diperoleh dari batas atas ditambah 0,5. Batas atas letaknya berada di sebelah kanan dalam kolom berat badan. Bilangan-bilangan itu adalah 59, 69, 79 dan seterusnya ini. Nah, tepi atas adalah batas atas ditambah 0,5. Sehingga tepi atas untuk kelas pertama adalah 59,5, yang kelas kedua 69,5, begitu seterusnya sampai dengan 99,5. Nah, bagaimana cara mengisi frekuensi kumulatif kurang dari? Ingat pada pengertian tadi bahwa frekuensi kumulatif kurang dari adalah jumlah frekuensi yang nilainya kurang dari tepi atas. Jumlah frekuensi yang nilainya kurang dari tepi atas. Nah, pada kelas pertama berarti jumlah frekuensi yang nilainya kurang dari 59,5. Untuk kelas pertama perhatikan bilangannya 50 sampai dengan 59. Berarti rentang nilai ini nilainya kurang dari 59,5. Dengan demikian frekuensi kumulatifnya pada kelas pertama adalah 1. Kemudian yang kelas kedua, jumlah frekuensi yang kurang dari 69,5. Nah, bilangan yang kurang dari 69,5 berada di kelas ke-1 dan kelas ke-2 dengan jumlah frekuensi 1 ditambah 10, jadi 11. Kemudian untuk yang kelas ketiga, perhatikan tepi atasnya 79,5.
Nilai yang kurang dari 79,5 diantaranya adalah kelas pertama, kelas kedua, dan kelas ketiga. Jikalau frekuensinya ini kita jumlahkan, maka frekuensi kumulatif kurang darinya adalah 30. Nah, begitu seterusnya. Anak-anakku, untuk memudahkan di dalam menentukan frekuensi kumulatif kurang dari, kalian bisa memperhatikan polanya ini. Jadi kelas kedua ini sebenarnya diperoleh dari 1 frekuensi kumulatif kelas pertama ditambah dengan frekuensi kelas kedua. Jadi 1 ditambah 10 ketemunya 11. Untuk frekuensi kumulatif kelas ketiga 30 ini diperoleh dari 11 frekuensi kumulatif kelas kedua ditambah frekuensi kelas berikutnya, yakni 19, ketemunya 30. Nah, dengan cara yang sama, maka untuk kelas keempat diperoleh dari 30 ditambah frekuensi kelas berikutnya 7, ketemunya 37. Kemudian untuk yang kelas kelima diperoleh dari 37 ditambah frekuensi kelas berikutnya 3 sama dengan 40. Nah, jumlah yang terakhir ini harus sama dengan jumlah total dari frekuensi tersebut. Nah, begitulah cara menentukan frekuensi kumulatif kurang dari. Berikutnya adalah cara menentukan frekuensi kumulatif lebih dari. Frekuensi kumulatif lebih dari adalah jumlah frekuensi yang nilainya lebih dari tepi bawahnya. Ingat, nilainya lebih dari tepi bawahnya. Nah, pada kelas pertama ini kita menentukan tepi bawah dulu. Tepi bawah diperoleh dari batas bawah dikurangi 0,5. Sehingga pada kelas pertama 50 dikurangi 0,5 ketemunya 49,5. Kelas berikutnya 60 dikurangi 0,5 ketemu 59,5. Begitu seterusnya. 69,5, 79,5, dan 89,5. Nah, cara berikutnya adalah mengisi kolom frekuensi kumulatif lebih dari. Ingat yang saya sampaikan tadi. Frekuensi kumulatif lebih dari adalah jumlah frekuensi yang nilainya lebih dari tepi bawahnya. Nah, berarti kita membandingkan tepi bawah ini dengan nilai-nilai pada kolom berat badan. Ada berapa jumlah frekuensi yang nilainya lebih dari 49,5? Kalau kita perhatikan dalam kolom berat badan ini nampak bahwa semua nilai ini lebih dari 49,5 karena nilai terkecilnya adalah 50. 50 itu lebih dari 49,5. Dengan demikian, frekuensi kumulatif lebih dari pada kelas pertama adalah 40 yang diperoleh dari 1 ditambah 10 ditambah 19
ditambah 7 ditambah 3. Ketemunya adalah 40. Nah, nilai ini sama dengan jumlah total dari frekuensinya. Kemudian yang kelas kedua, nilai-nilai pada berat badan ini yang lebih dari 59,5, berarti mulainya adalah 60. Sedangkan kelas pertama ini nilainya kurang dari 59,5. Dengan demikian jumlah frekuensinya dimulai dari 10 ditambah 19 ditambah 7 ditambah 3. Ketemunya adalah 39. Kemudian untuk yang kelas ketiga, jumlah frekuensi yang nilainya lebih dari 69,5, berarti mulai dari 70 kelas ketiga ini. Sedangkan untuk kelas pertama dan kedua, karena tidak lebih dari 69,5, tidak perlu diikutkan dalam penjumlahan. Dengan demikian, frekuensi kumulatif lebih dari untuk kelas ketiga diperoleh dari 19 ditambah 7 ditambah 3. Ketemunya adalah 29. Nah, sebelum kita lanjutkan, coba perhatikan polanya. Pada frekuensi kumulatif kelas kedua ini, sebenarnya kalau kalian cermati, diperoleh dari 40 frekuensi kumulatif sebelumnya, dikurangi dengan frekuensinya pada kelas yang sama. Jadi 40 dikurangi 1, ketemunya 39. Nah, untuk mengisi kelas berikutnya, yang kelas ketiga, dengan cara yang sama, berarti 39 dikurangi frekuensinya 10, ketemunya 29. Kelas keempat kira-kira, ya, 29 dikurangi 19, ketemunya 10. Kemudian kelas kelima, 10 dikurangi 7, ketemunya 3. Nah, itulah cara menentukan frekuensi kumulatifnya, baik kumulatif kurang dari maupun kumulatif lebih dari. Hal yang perlu kalian ingat betul bahwa untuk kumulatif lebih dari diperoleh dengan cara menambahkan, tapi kalau untuk kumulatif lebih dari diperoleh dengan cara mengurangi. Itu hanya untuk memudahkan saja. Nah, sebelum kita lanjut, perhatikanlah nilai-nilai tepi atas pada kolom tepi atas ini dengan nilai-nilai yang berada pada tepi bawah. Kalau kita perhatikan dan cermati, ada nilai-nilai yang sama. Nah, misalnya 59 pada tepi atas, di dalam tepi bawah pun juga ada 59,5. Di tepi atas 69,5, di tepi bawah pun juga ada 69,5. Begitu seterusnya. Yang membedakan hanya di ujungnya saja, yakni 49,5 dan 99,5. Nah, jikalau tepi atas dan tepi bawah itu kita gabung menjadi satu, menjadi tepi kelas, maka kita cukup menambahkan satu baris sebelum kelas pertama
untuk menambahkan nilai 49,5. Nah, kalau kita gabung nanti bentuknya seperti ini. Nah, kita cukup menambahkan satu kelas sebelum kelas pertama untuk mencantumkan nilai 49,5 tadi. Ini yang untuk kumulatifnya tadi sudah kita bahas. Nah, ini kita menambahkan yang 49,5. Sehingga pada kolom tepi kelas ini sudah memuat tepi atas maupun tepi bawah. Nah, pada frekuensi kumulatif kurang dari, karena frekuensi yang kurang dari 49,5 tidak ada, maka frekuensi kumulatifnya adalah 0. Sedangkan untuk frekuensi kumulatif lebih dari, yang ini, untuk kelas yang pertama, yang ini, yang lebih dari 49,5 adalah seluruhnya ini. Seperti yang sudah kita bahas tadi. Berarti jumlahnya 40. Kemudian yang ini dikurangi dengan 1 menjadi 39. 39 dikurangi 10 menjadi 29. 29 kurangi 19 ketemunya 10. 10 dikurangi 7 ketemunya 3. 3 kurangi 3 ketemunya 0. Nah, kalau kalian perhatikan dan kalian bandingkan dengan yang tadi, urutan-urutannya sama, tidak ada perubahan, tidak ada perbedaan. Kalau tadi kolomnya dipisah antara tepi bawah dan tepi atas, namun di dalam tabel yang ini tepi bawah dan tepi atasnya kita jadikan satu kolom, yakni kolom tepi kelas, yang kesemuanya nilainya memuat tepi bawah maupun tepi atas. Nah, berikutnya kita akan coba menggambarkan kurva O'Keeffe-nya. Nah, prosesnya mirip pada saat kita membuat histogram maupun poligon, yakni kita menentukan dulu sumbu tegak dan sumbu mendatarnya. Oke. Sebelum kita menggambar, perlu kalian tahu terlebih dahulu kurva O'Keeffe. Apa itu kurva O'Keeffe? Kurva O'Keeffe adalah kurva yang diperoleh dari frekuensi kumulatif. Nah, yang kita bahas tadi. Karena frekuensi kumulatif itu ada 2, maka kurva O'Keeffe pun juga ada 2, yaitu kurva O'Keeffe positif dan kurva O'Keeffe negatif. Nah, ini beberapa cara atau langkah-langkah untuk membuat kurva O'Keeffe. Yang pertama, nanti kita membuat sumbu horizontal untuk menunjukkan tepi kelasnya. Yang kedua, membuat sumbu vertikalnya untuk menunjukkan frekuensi kumulatifnya. Kemudian membuat titik yang menyatakan tepi kelas dan frekuensi kumulatif. Dan yang terakhir, kita menghubungkan titik-titik tersebut sehingga membentuk sebuah kurva. Nah, dari tabel yang barusan kita bahas, kita tampilkan di sini tentang tabel distribusi frekuensi kumulatif. Nah, ini yang nanti akan kita gunakan sebagai dasar membuat kurva O'Keeffe-nya. Nah, langkah pertama kita membuat sumbu tegak dan sumbu mendatarnya. Yang tegak untuk frekuensi kumulatif, yang mendatar untuk tepi kelasnya. Kemudian masing-masing sumbu kita bagi berdasarkan skala yang ukurannya sama.
Nah, itulah sumbu tegak dan sumbu mendatarnya sudah kita siapkan. Langkah berikutnya adalah kita menentukan titiknya, yang terdiri dari yang pertama 49,5, frekuensi kumulatifnya 0. Kemudian yang 59,5, frekuensi kumulatifnya 1. Yang 69,5, frekuensi kumulatifnya 11. Begitu seterusnya sampai yang ke 99,5. Nah, dari titik-titik yang diperoleh itu kita hubungkan, kita bentuk kurvanya, sehingga terbentuklah kurva yang kita kenal dengan nama kurva O'Keefe. Nah, itulah gambar kurva O'Keefe dari frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, berikutnya untuk yang kumulatif lebih dari, caranya sama. Kita buat sumbunya dulu, sumbu tegak dan mendatar. Kita bagi ukurannya dengan menggunakan ukuran yang sama atau skala yang sama. Kemudian kita tentukan titiknya dengan memperhatikan tabel di sebelah kanan ini. 49,5 frekuensi kumulatif lebih dari. Ini semestinya frekuensi kumulatif lebih dari. Ingat ya, frekuensi kumulatif lebih dari. 49,5 dengan 40. Kemudian 59,5 dengan 39. 69,5 dengan 29. Begitu seterusnya sampai 99,5. Kemudian titik-titik yang sudah kita tentukan kita hubungkan sehingga terbentuk sebuah kurva. Nah, itulah kurva O'Keefe untuk frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, ada kalanya kurva O'Keefe ini antara kurva O'Keefe positif dan negatif dijadikan menjadi satu tabel. Nah, jikalau kita jadikan satu, maka kurva O'Keefe-nya seperti yang kalian lihat. Untuk yang kurva O'Keefe berwarna ungu dikenal dengan nama kurva O'Keefe positif, sedangkan yang berwarna pink dinamakan dengan kurva O'Keefe negatif. Cirinya apa? Kurva O'Keefe positif, kurvanya kalau kita perhatikan selalu naik. Yang O'Keefe negatif, kurvanya turun. Nah, itulah pembahasan kita pada hari ini tentang histogram, poligon, dan kurva O'Keefe. Untuk memperdalam pemahaman kalian bisa mencoba soal yang ditampilkan ini terkait dengan jumlah pengunjung perpustakaan dalam 40 hari kerja. Nanti silakan dicoba buat distribusi frekuensinya terlebih dahulu. Kemudian
Setelah distribusi frekuensinya terbentuk, kita membuat histogram, poligon frekuensi, dan oktave. Demikian pembahasan kita kali ini tentang penyajian data dengan menggunakan diagram pada data kelompok. Ada 3 yang kita bahas, yaitu histogram, poligon, dan kurva oktave. Mudah-mudahan kalian bisa memahami terkait dengan materi kita hari ini. Selamat belajar, salam sukses, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.